Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Hermanto bersama rekan teman saya Triana Salsabila. Nah, di sini saya dengan rekan teman sesama mahasiswa farmasi saya ini akan membahas sedikit topik mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Untuk keseruan topik selanjutnya mohon disimak ya. Halo Triana, apa kabar? Gimana nih kesibukan kamu hari ini? Lagi ngapain? Alhamdulillah baik. Mungkin untuk kesibukan akhir-akhir ini ya mungkin cuma untuk mikirin judul untuk proposal. Apalagi kan sekarang sudah mau masuk semester 6. Mau tidak mau pasti sudah harus punya planning untuk judul proposal yang akan diambil. Nah, tapi mungkin itu saja sih kesibukan akhir-akhir ini. Sudah mikirin judul KTI ya? Emang kalau judul KTI kamu mau ambil apa sih? Untuk judul sendiri masih belum ada planning, belum ada pikiran sih mau ambil judul apa. Tapi mungkin karena berhubung kan kita baru-baru ini selesai habis PKL rumah sakit, mungkin bagus judul yang diambil itu mungkin berkaitan tentang rumah sakit. Berkaitan dengan rumah sakit ya. Gimana kalau pelayanan kefarmasian di rumah sakit? Bagus tuh diambil jadi judul KTI. Mungkin iya, karena apalagi kan kita baru selesai PKL rumah sakit juga kan. Mungkin bisa ya. Bisa kamu menulis itu di rumah sakit tempat PKL kamu dulu kan? Ya, betul. Tapi yang mau aku tanyakan nih, menurut kamu pelayanan kefarmasian itu memang seperti gimana sih? Menurut pemahaman kamu nih ya? Menurut saya itu kalau sependek pengetahuan saya itu ya pelayanan farmasi itu suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan jaminan dan mutu dan untuk mencapai hasil untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi mungkin pelayanan farmasi itu seperti kita menjamin kepada pasien mutu dari sediaan obat tersebut. Untuk menjamin mutu kehidupan pasiennya. Tapi kalau untuk menjamin mutu kehidupan pasien pasti ada standarnya dong. Standar pelayanan kefarmasian pasti tentu ada. Nah, bisa tidak kamu share gitu ke penonton standar pelayanan kefarmasian yang baik untuk pasien atau untuk yang membutuhkan pelayanan kefarmasian yang baik itu bagaimana? Kan standar pelayanan kefarmasian kalau menurut aku itu kayak tolak ukur begitu. Tolak ukur untuk tenaga kefarmasian melakukan pelayanan kepada pasien. Makanya pelayanan kefarmasian itu pasti ada standarnya. Nah, menurut kami itu standar pelayanan kefarmasian itu bagaimana? Mungkin kayak standar pelayanan farmasi itu sendiri kan ada terbagi-bagi ya. Ada kayak persediaan, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan ada juga pelayanan farmasi klinik. Contohnya tuh untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian rumah sakit. Kayak contohnya itu seperti monitoring, PIO atau pemberian informasi obat dan evaluasi. Mungkin masih banyak lagi, tapi untuk standar pelayanan kefarmasian. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang standar pelayanan kefarmasian ini kan kita bahas tugas kita sebagai TTK nantinya. Kan kita nanti kalau lulus kuliah ini kan kita menyandang status itu sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau boleh nanya nih, menurut kamu TTK itu apa sih gitu? TTK kan tenaga teknik kefarmasian. Ya berarti tugasnya itu mungkin cuma sekedar untuk membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Terus mungkin seperti kita ya kan mungkin seperti D3, S1 hanya membantu tidak melayani langsung. Karena memang tugas apoteker ya yang melayani pasien secara langsung. Dengan kata lain farmasi klinisnya dia. Karena setahu saya kalau cuman TTK itu sendiri itu cuman
pengelolaan sediaan saja, nggak sampai ke farmasi kliniknya. Itu dia tugasnya TTK. Nah, tadi kan kamu ada bilang tuh salah satu tugas TTK itu pengelolaan sediaan farmasi. Nah, pengelolaan sediaan farmasi kan ada banyak nih, ada pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan obat, penerimaan, penyimpanannya juga di instalasi farmasi rumah sakit, kan itu semua diatur oleh Permenkes. Tapi yang aku mau nanya nih, di rumah sakit kamu kan, kamu sudah pasti ini kan melakukan apa sih, pelayanan kefarmasian yang baik itu kan diajar. Nah, bolehlah sharing-sharing sedikit apa yang sudah kamu dapat di rumah sakit tempat kamu PKL gitu mengenai pelayanan kefarmasiannya. Kalau pas PKL sih, pelayanan kefarmasian yang saya lakukan itu ya itu kalau pas melakukan pemilihan itu maksudnya seperti melayani pasien kan juga gitu, kayak pemberian informasi obat kan pasti toh semua tempat PKL kita rumah sakit melayani, menerima resep dari pasien, nanti kita siapkan obat dari pasien. Terus kalau kita kasih obat pasien, pasti kita harus kasih informasi obatnya, tentang cara penggunaan obatnya, aturan minum dan sebagainya. Kalau yang kayak gitu termasuk pelayanan farmasi klinis ya? Karena kan pemberian informasi obat. Kita bahas yang pertama dulu deh, pengelolaan sediaan farmasi. Nah, salah satu pengelolaan sediaan farmasi kan ada alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Yang pertama itu pemilihan atau perencanaan dengan pengadaannya. Jadi apotek kamu itu praktik tidak kayak tahu gitu bagaimana cara pemilihan, perencanaan sama pengadaan obat di rumah sakit. Kalian diajar? Enggak ya? Iya. Nah, kalau di rumah sakit saya ini kan kami diajar mengenai pengelolaan sediaan farmasi itu seperti pemilihan, perencanaan kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh pasien, pengadaan dari distributor. Kami itu diajar mengenai apa sih namanya? Sistem pengelolaan sediaan farmasinya begitu, seperti alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Terus kita juga ini kan diajar cara penerimaan dengan penyimpanan obat-obatan, seperti penyimpanan untuk obat JKN atau jaminan kesehatan negara kan, untuk obat-obat umum juga penyimpanan itu semua diatur menurut Permenkes. Sedangkan untuk pelayanan farmasi kliniknya tuh gimana di rumah sakitmu? Pelayanan farmasi klinik ya kayak seperti yang tadi saya bilang ya, seperti contohnya kan pasien kan datang, kayak keluarga pasien datang ke apotek untuk minta obat. Berarti kita sebagai tenaga teknik farmasian otomatis kan kita ambil resepnya dong, kita sudah ambil, kita siapkan obatnya, terus sudah itu kalau obatnya sudah siap berarti kita kasih dong ke pasiennya. Terus nanti pas nanti di pasiennya kita tanya ini obatnya untuk apa, setiap obatnya pasti dikasih penjelasan ini obatnya untuk apa, ini aturan minumnya seperti apa. Yang seperti itu termasuk dalam PIO pelayanan informasi obat. Karena yang setahu saya itu kalau pelayanan farmasi klinik itu kan ada yang namanya pengkajian dengan pelayanan resep yang seperti kamu jelaskan tadi kan. Terus penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsilitas obat, seperti pelayanan informasi obat juga yang seperti kamu jelaskan tadi. Terus konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat. Tapi nih kan untuk standar pelayanan kefarmasian kan sudah diatur menurut Permenkes, sudah diatur untuk menjamin mutu pasien kan, makanya standar pelayanan kefarmasian ini diatur oleh Permenkes. Nah, menurut kamu di tempat rumah sakit kamu ini, rumah sakitmu ini sudah memenuhi tidak dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah diatur oleh Permenkes? Menurut saya sih mungkin sudah sudah agak memenuhi lah, agak memenuhi ya. Karena itu tadi kan karena kan sesuai itu yang TTK
tenaga teknik kefarmasiannya juga kan kerjanya cuma itu untuk farmasi klinik, cuma memberikan bio, terus konseling resep, terus untuk pengadaan pengelolaan sediaan farmasi kan juga dilakukan di tempat PKL saya tersebut. Tapi walaupun kamu PKL kemarin nggak terlalu Nggak ke terlalu, situ. karena Tapi beda dengan tempat PKL itu sudah diajar juga cara melakukan pengadaan obat seperti itu. Kalau di tempat PKL ku ya cumanan lebih ke pelayanan kepada pasien gitu. Kayak untuk pengelolaan sediaan farmasi itu masih kurang. iya, masih nggak kurang. terlalu diajarkan gitu. Tapi di tempatmu itu yang melakukan pengadaan atau pengelolaan sediaan farmasi itu TTK atau tenaga kefarmasian yang lain, apoteker atau apa gitu? Kalau di tempat PKL ku kayak bisa TTK-nya juga, apotekernya juga, karena setahu saya di tempat PKL apotekernya itu yang kayak melakukan pemilihan dan perencanaan kebutuhan. Tuh, nanti untuk penyimpanan dan penerimaan itu biasanya dilakukan oleh TTK sendiri. Mungkin seperti itu tuh guys, TTK di instalasi farmasi rumah sakit di. Karena kan kalau TTK sendiri kan untuk pelayanan farmasi klinik nggak semuanya mereka bisa lakukan. Mungkin untuk sekedar pemberian bio mungkin TTK bisa melakukan karena Nah, kalau saudari Anita sendiri untuk pengelolaan di rumah sakit tempat PKL-nya itu seperti apa? Menurut di tempat PKL ku ya, untuk pengelolaan sediaan farmasi sendiri kan ada yang seperti perencanaan obat, seperti obat-obatan yang sudah kurang di apotik, kita lakukan perencanaan pengadaan obat. Jadi kepala gudang obat instalasi farmasinya itu melakukan perencanaan pengadaan obat dengan membuat surat pesanan obat, obat-obat apa yang diperlukan atau kurang di apotik, itu yang dilakukan perencanaan pengadaan obat. Setelah itu kepala gudangnya itu melakukan pesanan ke distributor seperti PBM, tempat pengadaan obat kan. Ya seperti itu sih pengelolaan sediaan farmasi di rumah sakitku. Terus kalau misalnya selesai sudah datang obat yang kita pesan itu, kami yang kita yang sebagai TTK ini, calon TTK ini menerima barang. Supaya kita juga tahu cara penerimaan obat, cara penerimaan obat yang benar. Terus untuk penyimpanannya juga kami tuh diajar. Karena kan kita TTK ini lebih apa sih namanya? Lebih mengarah ke pengelolaan sediaan farmasi kan. Makanya yang kayak perencanaan, pengadaan dengan penyimpanan itu kita harus lebih tahu. Ya. Kalau membahas tentang penyimpanan obat deh. Untuk penyimpanan obat ini kan ada yang FIFO atau first in first out, dengan FEFO, first expire first out. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk di rumah sakit tempat kamu PKL itu gimana penyimpanan obatnya? Kalau untuk penyimpanan obat itu kan berdasarkan jenis-jenisnya ya kan, kayak contohnya obat-obat tablet ya kan, sama obat sirup, alat medis, terus obat tetes mata dan sebagainya kan, cairan pasti ada tempat-tempat tersendirinya. Terus diharapkan juga kan kayak sesuai dengan yang first in first out, berarti obat yang masuk duluan berarti itu yang akan dikeluarkan. Terus untuk yang FEFO sendiri kan untuk first expire first out, walaupun obatnya duluan datang tapi duluan expire-nya mendekat, maka obatnya itu kan yang harus wajib dikeluarkan dulu. Sama dengan penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit yang aku tempat PKL. Mungkin saudara Anita bisa, ini kan selama PKL pasti kan, apalagi PKL-nya 1 bulannya kan, pasti ada nih keseruan atau keluh kesah atau kesenangan selama PKL, mungkin bolehlah dibagikan sedikit. Kalau bicara tentang keseruan di rumah sakit tuh banyak banget, sumpah. Keseruan yang saya ini sendiri di rumah sakit itu kayak
kita bisa tahu gitu tugas dan fungsi kita sebagai TTK di rumah sakit itu bagaimana, seperti pemberian pelayanan informasi obat ke pasien. Itu yang paling seru menurutku sih. Jadi kita banyak tahu tentang penyakit penyakit pasien yang dialami pasien itu, cara penyembuhannya gimana, cara pelayanan apa sih, cara pemberian informasi obatnya itu gimana. Jadi kita tahu banyak tentang penyakit-penyakit dengan cara penanganannya. Itu sih menurutku keseruan. Terus kita juga bisa screening obat, diajar gitu, diajar screening obat yang benar gimana. Terus kita juga menyiapkan obat untuk pasien. Kalau misalnya obatnya sudah selesai disiapkan, kita berikan ke pasien. Kita diberikan apa sih namanya? Kita dikasih tanggung jawab. Bukan tanggung jawab sih, kayak kita dikasih kepercayaan. Ya kepercayaan, astaga. Kan kita sebagai calon TTK nih, dengan adanya pegawai di rumah sakit yang memang sudah jadi TTK, yang sudah tahu gitu banyak ilmunya, berpengalaman. Mereka mempercayakan kita sebagai calon TTK memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien yang benar. Jadi seru banget bisa ketemu langsung dengan pasien. Apalagi kita sebagai TTK ini kan banyak inilah yang harusnya ditahu kan, untuk pelayanan kefarmasian rumah sakit sendiri. Walaupun menurut aku nih ya, tenaga teknis kefarmasian kan banyak banyak yang bisa dikerja gitu, banyak yang dilakukan. Tapi kan untuk kita sekarang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kita ini calon TTK bagaimana Cara melayani bukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang sudah diatur menurut Permenkes itu. Ya kita yang walaupun selesai yang sudah melakukan PKI, banyak banget ilmu yang sudah didapat lah. Ya sih, kalau untuk ilmu sih mungkin apalagi mungkin orang-orang rumah sakitnya mungkin pada welcome sama kita ya kan. Jadi kita juga pas selama PKL nggak terlalu tegang gitu. Kalau mereka juga mungkin baik, kasih kita ilmu dengan baik, kita jadi banyak tahu kan, banyak pelajaran memang selama kita PKL, banyak ilmu yang didapat. Mungkin itulah sedikit yang bisa kami bahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Mungkin untuk lebih dan kurangnya mohon maaf kalau memang ada informasi dari pelayanan kefarmasian yang kami sampaikan kurang jelas, kami mohon maaf. Mungkin untuk akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.